Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di video ini seperti yang ada di judul, saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara membuat sebuah website menggunakan HP dan sekaligus cara mempublishnya ke publik agar teman-teman bisa membagikannya kepada sahabat ataupun teman kalian ya. Nah, sebelum itu saya di sini akan memberikan beberapa gambaran nanti yang akan kita bahas. Mungkin ini videonya agak panjang ya. Jadi nanti kita akan bahas tahap yang pertama adalah namanya pengenalan, dan kemudian studi kasus, dan yang terakhir deployment. Jadi deployment itu adalah publish sebuah website dari sebuah file menjadi ke hosting ataupun ke server publik. Oke, untuk itu kita langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu pengenalan. Oke teman-teman semua, di sini saya sudah siapkan beberapa ataupun ada foto nih ya, yaitu logo, HTML dan juga CSS. Jadi dalam sebuah website itu ada yang namanya HTML dan juga CSS. Sebenarnya ada juga JavaScript, tapi nanti mungkin untuk di awal ini kita tidak usah bahas JavaScript dulu, karena kita akan berfokus dulu di HTML dan CSS, karena inilah dua pilar pentingnya ya dalam sebuah website. Yang pertama saya bahas HTML dulu. HTML itu adalah sebuah kerangka ataupun struktur dari sebuah website. Simpelnya seperti itu ya. HTML adalah sebuah kerangka dan struktur gitu dari sebuah website. Dan kemudian CSS ini adalah sebuah desain gitu. Jadi kalau kita sudah punya kerangka tersebut bisa kita desain ataupun stylenya bisa kita ubah dengan CSS. Analogi sederhananya seperti ini. Tengkorak ataupun tulang-tulang bentuk manusia itu adalah namanya HTML. Oke. Dan kulit, daging, rambut, mata, semua itu adalah CSS. Seperti itu. Mungkin analogi yang lainnya, ada sebuah mobil, kerangka mobil nih, belum ada bodi, belum ada kaca, belum ada cat. Nah, kerangkanya itu bisa disebut sebagai HTML dan masuk ke tahap pemasangan bodi dan juga pengecatan bodi, maka itu disebut dengan CSS ya, seperti itu teman-teman, pahami saja konsepnya. Dan di dalam HTML ini mungkin banyak sintaks yang kita itu tidak perlu menghafalnya ya, tapi kita cukup memahami karena sintaks itu banyak sekali, apalagi CSS itu mungkin gila, mungkin orang-orang yang benar-benar nggak bisa saya bilang lah yang bisa menghafal sintaks dari CSS ya, karena itu terlalu banyak, dari justify content center dan dari fading width segala macam, itu terlalu banyak. Kita hanya perlu memahami saja pola ataupun konsep ataupun fundamentalnya. Untuk masalah sintaksnya itu kita mungkin nanti bisa baca dari dokumentasi ataupun dari searching ya tentang sintak untuk ini, sintak untuk ini. Nah, yang paling penting itu adalah fundamentalnya. Kita harus paham dulu konsepnya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Untuk itu kita lanjut ke yang kedua, yaitu studi kasus. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan studi kasus ini, ada sebuah tools yang perlu kita install di HP Android kita. Di sini saya memakai SPCK Editor. Ini adalah sebuah text editor ya.
untuk kita membuat sebuah website. Mungkin banyak text editor yang lain, namun saya lebih familiar dengan SPCK editor, dan juga ini sudah bisa terhubung dengan yang namanya GitHub. Nanti kita bahas lagi GitHub, itu tahap penting untuk deployment nanti ya. Jadi GitHub itu adalah mungkin sebuah website yang mana website itu bisa menampung segala macam repository kita, segala macam project website kita untuk kita deployment nantinya ya. Di sini teman-teman bisa install dulu SPCK editor. Jika sudah terinstall, teman-teman bisa langsung buka. Nah, jika teman-teman sudah buka, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, di logo pesawat ini kita klik project. Nah, nanti di sini akan ada project kita. Nah, untuk membuat project baru, kita bisa memilih di sini ada template ya, ada no framework bisa, dan juga ada ECMAScript, TypeScript, HTML, Bootstrap, Material-Lite, React 17, React 17 plus Material UI, dan D3 V7. Jadi kita pilih HTML, kita buat nama projectnya misalnya test, kita mau ngetes dulu. Maka di sini akan ada langsung 3 file, index.html, main.js, dan style.css. Di sini kita tidak membahas JavaScript dulu, kita hapus, kita hanya membahas HTML dan juga CSS. Nah, teman-teman bisa lihat kerangka di HTML ini ada tanda seperti ini, seperti buka kurung tapi yang segitiga, dan HTML lang n ini memang udah template bawaan dari HTML. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada namanya title. Jadi konsep HTML ini dia seperti blok-blok gitu ya guys. Nanti title isinya HTML, kemudian diblok lagi dengan title tapi ada garis miringnya. Oke. Contoh kedua nih, head, body, yang mana ada body di dalam kurung, ada isi merupakan V paragraf, dan juga script untuk pemanggilan JavaScript tadi, tapi di sini kita tidak perlu, kita hapus saja. Dan body tadi diblok lagi dengan body penutup. Jadi seperti itu guys. Sama halnya juga dengan paragraf. Di sini P ditutup lagi dengan P. Jadi dia sebuah blok gitu. Isinya di sini. Nah, contoh kita running, kita klik ini ya, segitiga yang hijau atas ini. Kita klik running, maka akan tampil isi dari paragraf tadi. Nothing to see here. Oke. Contoh di sini kita hapus paragrafnya ya. Paragraf kita hapus, kemudian kita ganti menjadi H1. Nah, di sini sudah ada pintasan ya guys, jadi kita tidak perlu ngetik panjang, kita klik saja H1. H1. Nah, seperti ini. Ketika kita tutup, dia langsung ngeblok, dan kita bisa isinya di sini. Isi kontennya, contoh belajar membuat website dari HP. Kemudian kita running. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Belajar membuat website dari HP. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, maka teman-teman, saya ucapkan selamat karena kalian sudah bisa menjadi programmer yang mengcode ataupun ngoding sebuah website. Seperti itu guys. Namun mungkin tidak cukup sampai di sini untuk kita tahap membuat website. Masa iya website cuma seperti ini kan? Cuma belajar membuat website seperti itu. Memang sudah bisa disebut sebuah website, sebuah HTML, namun kurang perfect lah untuk sebuah website. Jadi di sini saya akan membahas ataupun saya jadikan studi kasus yang mana saya sudah sediakan sebuah kode. Teman-teman nanti saya taruh link downloadnya di bawah. Mungkin sebuah zip, jadi teman-teman bisa download. Kemudian nanti teman-teman ekstrak.
Dan teman-teman nanti bisa dari sini project, kemudian dari sini tambah import zip ini ya, mengimpor zip, lalu teman masukkan filenya ya. Nanti saya akan sediakan link download di bawah. Nah, jadi di situ adalah sebuah project portofolio, teman-teman bisa lihat nanti akan ada seperti ini. Ada dua. Ini adalah sebuah foto yang akan kita tampilkan ke profile di website portofolio kita nanti, dan di sini ada teks file HTML ya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu, kita akan ulik dari HTML di website portofolio ini. Sebelum itu kita running dulu biar teman-teman bisa lihat gambaran dari portofolionya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya H1. Teman-teman lihat di sini ya, H1 ini. H1 ini adalah sebuah heading. Jadi heading itu ada banyak ya, H1, H2, H3, H4, H5 dan seterusnya. Semakin besar angkanya, maka ukuran headingnya akan semakin kecil. Ini kan H1 nih. Contoh kita ganti jadi H6 dan di penutupnya bloknya kita ganti juga H6, maka dia akan menjadi kecil ya. Teman-teman bisa lihat ya. Dan begitu seterusnya. Semakin besar maka dia akan semakin kecil. Nah, di sini kita pakai H1 karena kita mau judulnya itu headingnya menjadi besar. Jadi teksnya akan menjadi besar. Nah, kita akan bahas satu pelan-pelan. Dari yang pertama di sini kita bahas dulu dari head. Head ini memang udah bawaan HTML ya. Kemudian di dalam head ada sebuah blok title, ada sebuah blok title yang mana title ini berisi portofolio, sebuah nama portofolio. Ini tidak nampak di website guys. Namun jika kita buka di, mungkin saya tidak tahu ya di HP nampak atau tidak, tapi di laptop dia akan nampak ada di judul atas ya. Nampak seperti ini guys. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada sebuah namanya nih di atas nih, portofolio. Dia akan menjadi title website kita ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada yang namanya body. Jadi body inilah yang membungkus semua konten-konten yang ada di sini guys. Contoh di sini body ditutup akhir sampai ke sini. Jadi dia membungkus semuanya. Nah, di dalam body ini ada lagi yang namanya header. Header ini yang membungkus heading nama dan juga paragraf. Jadi di sini deh guys. Jadi ini adalah header, sebuah blok header yang mana di dalamnya ada sebuah heading dan juga sebuah paragraf. Paragrafnya ini ya guys. Web developer, creative designer, space enthusiast. Dan juga di dalam body tadi ada sebuah div. Div ini yang membungkus, dia membungkus section about, kemudian membungkus section project dan juga membungkus section kontak. Oke, jadi ini divnya ya guys. Tentang saya, project, kontak. Jadi semua ini dibungkus di dalam div. Yang mana div ini diberi sebuah kelas guys. Kalian bisa lihat di sini ya, div class container. Nah, yang mana nanti ini kita sangat perlukan kelasnya ini untuk didesain di CSS. Kemudian di dalamnya ada, di dalam div ini tadi, div yang berkelas container tadi ada section about. Kita bahas dulu section about. Oke. Section about ini yang memiliki kelas about section, di dalamnya ada sebuah image, yaitu foto, profile foto yang diberi kelas profile img. Oke. Image profile foto ini alternatif ini guys. Jadi misalnya foto kita ini tadi tidak nampak, contoh kita ganti ya, kita kan di sini tadi di directory namanya foto.jpg. Nah, ketika kita hapus foto.jpg maka dia tidak akan terpanggil. Jadinya nanti yang nampil adalah sebuah teks. Kita contoh ini foto nggak nampak. Oke, maka dia akan nampak teks ini alternatifnya. Nah, foto nggak nampak. Oke. Kenapa? Karena pemanggilannya tidak benar, tidak valid gitu.
karena nama yang ada di directory foto.jpg, sementara yang kita panggil di HTML foto.jg. Namun ketika kita ubah pemanggilannya menjadi benar, maka dia akan nampil guys. Oke? Di sini paham ya? Dan foto ini diberi kelas namanya profile.img. Ini berguna juga untuk nanti kita desain di CSS. Kemudian di section about ini ada juga namanya heading H2. Kalian bisa lihat di sini tentang saya ini. Dan ada sebuah paragraf, halo saya seorang developer bla 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 bla. Dan ditutup lagi dengan block section. Jadi ini adalah section about ya. Kemudian ada namanya section project. Nah, di bagian sini section project, di dalam project ini ada sebuah kartu-kartu ya guys. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, di dalam project ini, di dalam section project ini diberi lagi heading H2 sebagai judul dan diberi kartu-kartu yang dibungkus menggunakan div. Jadi di sini div diberi nama kelas card, kemudian diberi H3 ataupun heading, lalu diisi. Jadi kan ini space portfolio web dibungkus dengan div card di dalam project section project. Nah, jadi dia akan menjadi sebuah kartu yang mana ini H3 heading dan ini paragraf. Yang mana kartu ini dibungkus menggunakan div. Dibungkus menggunakan div di dalam section project seperti itu dan seterusnya ya. Kemudian ada namanya section kontak. Di sini di section kontak ada sebuah heading menggunakan judul kontak dan ada sebuah di sini saya tidak menggunakan paragraf. Saya menggunakan sebenarnya bisa saja kita menggunakan paragraf. Contoh paragraf sama aja ya guys, cuman bedanya kalau ini dia bisa diberi link guys. Nah, contoh kita buat Terus seperti ini, ref, kita panggil misalnya ya pagar seperti ini. Nah, maka dia akan menjadi link. Ketika kita klik, dia akan balik lagi ke normal. Nah, sebagai contoh di sini nih, di sini kita taruh link. Bisa kita letak link Instagram kita. Jadi ketika dia diklik dia akan mengarah ke Instagram kita. Sebagai contoh kita di sini buat www.instagram.com. Oke, kita open in browser. Ketika kita klik, dia tidak bisa memanggil Instagram seperti itu ya guys. Karena linknya nggak valid, dia harus pakai HTTPS ya. Nah, nanti teman-teman bisa isi di sini dengan link Instagram kalian ya. Karena di sini saya menggunakan pagar, maka dia akan balik ke home refresh seperti ini. Jadi kalau kita arahkan ke bawah dan kita klik linknya, dia akan balik lagi ke home-nya. Oke, jadi pagar itu di dalam sebuah link berarti home-nya. Tapi di sini saya tidak mau menggunakan saya menggunakan paragraf saja. Saya tidak mau memanggil menggunakan link. Jadi saya ganti dengan paragraf. Dan kemudian ada yang namanya footer. Di footer ini adalah sebuah akhiran, kalian bisa lihat di sini. Nih, copyright 2025 Farlam Jalan Pulungan. Kalian bisa buat footer, ditutup lagi footer. Ini di luar ya guys, ini di luar div, tapi masih di dalam body, tapi di luar div, di luar div kontainer ya. Dia berada di luar kontainer. Nah, kalian bisa tandai dengan di sini. Kontainer ini kan di dalam sebuah box border gitu. Nah, untuk folder ini di luarnya, dia berada di ujung akhir tapi masih di dalam body. Kalian bisa akses seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang CSS dari website portofolio ini ya guys ya. Sebagai contoh di sini kalian bisa lihat di link ada pemanggilan ke file CSS. Real style sheet ref, jadi yang dipanggil style CSS. Contoh di sini kita ubah biar tidak memanggil style CSS ini, maka desainnya akan menjadi hilang guys. Kalian bisa lihat. Nah, seperti inilah dia kerangka HTML
tanpa menggunakan style.css. Jadi dia tetap website guys, cuman bentuknya kurang menarik ya, dan ukuran gambarnya menjadi besar, teksnya juga seperti ini, tidak ada desainnya gitu ya. Dan ketika kita panggil style.css, maka dia akan berubah dan mendapatkan desain dari CSS. Kenapa seperti itu? Karena semuanya sudah didesain di CSS. Oke, kita lanjut pembahasan tentang style CSS. Ini sangat penting guys. Ini akan membahas tentang kelas-kelas di sini tadi yang saya sebutkan ya. Kita masuk. Kita pergi yang pertama yang paling atas nih. Ada namanya body. Jadi di CSS ini kita bisa manggil body yang ada di HTML nih, body nih. Kita panggil blok body untuk kita beri desain margin ini. Margin ini adalah sebuah jaraknya gitu ya guys. Jadi ini tidak terlalu pengaruh, kita buat saja 0. Kemudian font family ini adalah sebuah font dari teks, semua teks yang ada di dalam body gitu. Kemudian background color, ini adalah warna backgroundnya. Contoh, kita ingin ganti warna backgroundnya dia menjadi biru, maka di sini akan menjadi biru untuk background di semua konten yang ada di dalam body. Seperti itu guys. Tapi di sini saya ingin memakai warna hitam, maka dia akan menjadi hitam guys. Sorry, saya mau pakai warna abu-abu biar tetap nampak bloknya. Nah, seperti ini guys. Oke, seperti ini. Dan juga ada color, ini memberi warna ke semua teksnya ya guys, warna putih, dan juga background image. Di sini saya tidak pakai background image, kalian bisa hapus juga nanti ya. Kemudian ada namanya background size, ini ukuran sebuah background. Kemudian background repeat, ini biar supaya gambarnya tidak mengulang-ulang sebenarnya ya, cuman kita tidak perlu karena kita tidak memakai gambar. Kemudian ada background position, backgroundnya posisinya di mana, nyamping kah atau di tengah. Nah kalau di tengah dia menggunakan center. Dan background attachment ini adalah sebuah membuat background itu mau diikutkan scroll atau enggak. Jadi karena di sini dia menggunakan fix, maka background tidak akan ikut terscroll gitu guys. Dan kemudian ada yang nama header di sini nih, header yang membungkus heading 1 dan paragraf judul. Di sini dipanggil di CSS, dia menggunakan background warna hitam. Nih kalian bisa lihat yang atas ini yang ada paralel jidan dan web ini menggunakan background warna hitam. Kemudian text line-nya menjadi left. Ketika kita ganti menjadi center, maka dia akan menjadi di tengah seperti ini guys. Dan ketika kita ganti menjadi right ataupun kanan, left, maka dia akan menjadi kiri ya, kiri. Di sini saya gunakan left. Kemudian ada border bottom gitu. Border bottom ini sebuah border ataupun garis yang ada di bawah ini guys. Kalian bisa lihat nih. Ini kan header nih warna hitam, di bawahnya kan background abu-abu. Kalian bisa lihat ini. Border bottom ataupun garis yang di bawahnya. Kalian bisa ganti-ganti nanti. Kemudian ada yang namanya header H1. Header H1 ini yang mana? Header H1 ini yang ini. Jadi dia manggil header dan juga H1. Jadi dia memanggil header H1 yang ada di dalam header seperti itu. Dia untuk memberikan desain margin 0, teksnya warna putih, dan letter spacing ini ataupun ini letter spacing ini spasi antara teks ya, paralel ke hamzahnya spasinya gitu. Contoh di sini kita banyakkan spasi menjadi 5, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Dan ini font size, ukuran fontnya, dan text transfer ini overcase. Jadi overcase ini contoh di HTML ini kan kita beri huruf kecil, tidak huruf besar ya, huruf kecil semua misalnya. Fahrul Hamzi dan Pulungan.
Nah, maka di sini dia tetap huruf besar guys, karena dia di desain ini diubah menjadi uppercase. Jadi mau kita buat huruf kecil besar pun di outputnya nanti dia akan tetap uppercase, huruf besar seperti itu. Kemudian di sini header P. Jadi dia memanggil paragraf yang ada di dalam header, memberikan color warna abu-abu dan font size 15 pixel. Ini ya. Warna teksnya abu-abu, tidak berwarna putih. Dan size fontnya diubah menjadi 5 pixel. Nah, kemudian di sini dia guys untuk pemanggilan kelas. Jadi bedanya pemanggilan sintak dengan kelas itu seperti ini. Kalau pemanggilan sintak itu, pemanggilan blok itu dia tidak perlu menggunakan yang namanya titik. Namun di sini kalian bisa lihat di kontainer ini div kelas kontainer. Kenapa tidak panggil div saja, Bang? Karena kalau kita memanggil div di dalam div itu kan ada banyak. Di dalam HTML ini kan ada banyak div. Ada div sini, juga ada div yang di kartu. Jadi kalau kita panggil div, ketika kita desainnya ini akan mempengaruhi semua div yang ada di situ. Nah, itulah gunanya kelas. Div di sini yang pertama kita beri kelas namanya container, agar nanti untuk mendesain kita cukup panggil kelasnya dengan menggunakan titik container. Lalu buka kurung kurawal seperti ini dan kita berikan desainnya. Dan jangan lupa guys, setiap memberikan desain itu yang paling sangat-sangat penting itu adalah akhirannya dengan titik koma dan juga penutup dari kurung kurawal. Dan di sini kontainer ini, kelas kontainer ini kan dia membungkus semua nih guys, membungkus semua konten. Nah, di sini kalian bisa lihat width ini adalah ukurannya. Contoh di sini saya kecilkan ukurannya menjadi 50%, maka di sini dia akan mengecil guys. Oke, karena dia membungkus semua si konten. Ini saya tidak mau kecil karena kurang menarik, jadi saya buat 90 saja mungkin ya. Nah, dia sudah nampak rapi guys. Kemudian ini max width, ini ukuran maksimalnya, dan juga marginnya auto, fadingnya ini jaraknya gitu ya. Contoh kita buat sini 90. Nah, tapi tadi kita buat 20 saja. Seperti ini. Kemudian di sini ada backgroundnya, warnanya. Kemudian ada margin top. Nah, margin top ini guys, jarak antara ini kan header nih, yang atas nih, Varul web developer nih. Yang ini nih. Yang ini kan header guys. Oke. Yang ini container. Nah, ini kan ada gap nih, gap jarak antara header dan container nih. Di sini saya buat 40 pixel dan sebagai contoh kita buat jadi 90 pixel, maka jaraknya akan semakin jauh guys. Nah, oke. Kita naikkan lagi menjadi 200 misalnya. Nah, maka dia akan semakin jauh guys. Oke, seperti itu. Tapi di sini kita buat 40 saja. Ya udah range rapi lah ya, 40 ya. Kemudian ada border radius. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ini kan di dalam kontainer ini dia dibuat sebuah border. Ada lengkungannya nih. Kalau kita kecilkan radiusnya menjadi 20, maka dia akan semakin kecil guys lengkungannya. Nah, tampak? Dan semakin besar maka dia akan semakin bulat guys. Nah, oke. Seperti itu guys. Di sini saya menggunakan 50 saja mungkin ya. Seperti ini. Dan box shadow ini kalian bisa lihat ada bayangan-bayangan ya di sini, warna hitam nih di pinggir-pinggiran border ini. Itu adalah dari box shadow ini, ukuran dan juga warnanya. Kemudian ada pemanggilan class about section. Di sini teman-teman bisa lihat di HTML pemanggilan class about section ini. Ini class about section. Di sini desainnya simpel saja, saya menggunakan text line-nya. Kalian bisa lihat ini tentang saya kan. Jadi dia buat rata tengah gitu ya, center. Kemudian ada kelas profile.img. Ini ya kelas foto tadi ya, ini profile.img. Di sini saya menggunakan desain menjadikannya ukurannya 190 pixel, width dan height-nya, kemudian border radiusnya 50%, update fit cover, border 3 pixel solid. Dan di sini kalian bisa lihat warna bordernya. Misalnya kita mau ganti warna bordernya menjadi hitam. Nah, dia akan seperti ini guys. Dan shadow menjadi putih. Dia akan seperti ini, oke? Nah, di sini kita lanjut ke
hover. Ini profile img.hover ini guys, ditambahin hover, dia biar tampak setelah diklik ini. Dia akan menjadi cahaya biru kan. Gitu. Jadi ini hover ini ketika diklik dia akan berubah gitu. Nah, di sini saya contoh mengganti nih warna shadownya, ketika diklik jangan biru tapi menjadi merah misalnya. Kalau kita klik, seperti itu guys. Seperti itu. Kemudian ada section. Ini pemanggilan section ya, dari semua section itu dikasih margin bottom 40 pixel dan padding 20 pixel. Jadi semua yang ada di section itu seperti itu. Kemudian H2 untuk kita ganti warna teksnya menjadi putih. Nah, kalian bisa lihat semua H2 ini, judul-judul ini akan menjadi warna putih guys. Oke, lanjut. Sini ada pemanggilan kelas project card. Dia diberikan border, margin bottom, kalian bisa lihat di sini ya. Konsepnya sama semua guys. Pokoknya dipanggil project hover. Ini yang setelah diklik ya. Contoh di sini. Contoh kita mau kasih bayangan nih di project hovernya. Ya, kita tinggal panggil ini saja contohnya. Kita copy. Kita pastekan di cardnya, card hover tapi ya. Ketika kita klik, dia akan menjadi merah guys. Oke. Jadi ini hover ini bedanya, dia setelah diklik dia akan gimana gitu. Kemudian ada project H3, project paragraph, kalian bisa lihat di sini, dan yang terakhir project footer dengan text align center dan PD 20 pixel, color warna abu-abu dan seterusnya guys. Oke, seperti ini guys. Nah selanjutnya kita akan masuk yang namanya deployment. Oke guys, di tahap deployment ini guys, kita perlu yang namanya GitHub. Kalian bisa daftar dulu akunnya di github.com. Gampang guys, seperti daftar akun pada umumnya. Oke, seperti ini. Dia akan seperti ini jika kita sudah login di GitHub ya. Kemudian untuk menambahkan repository baru, nah di sini kan bisa lihat ini ada banyak repository saya ya, project saya. Untuk dari komputer atau laptop itu gampang, kita tinggal push saja dari command prompt ataupun dari Git. Namun dari HP caranya seperti ini. Ketika kita sudah login, ini pastikan kalian sudah membuat akun GitHub ya. Kita ubah dulu ke situs desktop. Nah, jika kalian lihat di sini ada top repository dan ada warna hijau ini new. Kita klik new. Dan di bagian sini kita bisa beri nama, contoh portfolio. Oke. Di sini kita kosongkan saja description dan lain-lainnya. Kita klik create repository. Nah, di bagian sini kita bisa klik creating a new file. Kita kosongkan saja dulu ya guys. Kita beri namanya index.html. Oke. Kita save dulu. Nah, maka dari sini akan menjadi sebuah file index.html tapi masih kosong, tidak apa-apa. Kita tambahkan lagi file baru dari sini ya. Klik new file, kemudian kita beri nama style.css, kemudian kita commit change dan kita commit change lagi, dia akan menjadi style css. Dan untuk fotonya kita klik add file ini, upload files, use your files. Kita pilih fotonya ya guys. Mungkin di sini saya skip saja untuk privasi.
Nah, di sini saya sudah masukkan sebuah foto guys. Kita commit change. Jika loadingnya sudah selesai, commit change. Nah, kemudian di sini ada sedikit masalah guys. Di file HTML kita tadi kan kita memanggil foto yang bernama foto.jpg, sementara di sini fotonya namanya panjang ya guys. Cara menggantinya gampang, kalian klik. Setelah kalian klik, kemudian di sini ada titik tiga, ada di sini logo pensil ini. Kita klik. Nah, di bagian nama ini kita hapus semua, kita ganti menjadi huruf kecil semua ya guys. Kalau untuk pemanggilan itu harus sesuai, nggak boleh huruf besar. Kalau di HTML ya huruf kecil semua. Ini kita ganti menjadi foto.jpg sesuai yang di HTML. Commit change dan commit change. Oke, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi dengan klik portofolio warna biru ini. Klik. Nah, maka dia akan menjadi namanya foto.jpg. Kemudian kita bisa isi dulu dari HTML. Nah, sebelum itu teman-teman bisa masuk ke SPCK lagi tadi. Teman-teman pilih HTML. Teman-teman double klik dan ini pilih titik tiga yang 3 balok ini untuk ngeblok semua ini ya. Dan pilih copy yang ini, yang di sebelah gunting. Lalu kita masuk ke GitHub lagi, kita klik yang gambar pulpen ataupun pena tadi, kemudian kita tempel. Nah, jika sudah tertempel semua, kita commit. Kemudian kembali lagi ke portfolio dan ulangi lagi hal serupa ke style.css. Kita copy dulu dari SPCK, copy, kemudian kita masuk ke sini lalu edit dengan logo pena, kemudian kita paste. Setelah itu kita commit lagi. Kemudian itu kembali lagi. Nah, maka project kita sudah jadi nih, repositorinya sudah jadi di GitHub. Itu sudah ada index HTML, style CSS dan sebuah file fotonya. Kemudian gimana cara kita untuk agar website ini bisa tampil di server dan bisa diakses semua orang? Nah, caranya kita buka tab baru, kita masuk ke percel.com. Di sini saya sudah login ya guys. Nanti kalian login menggunakan GitHub ya. Nanti kalau kalian belum login, kalian pilih login, kemudian login menggunakan GitHub. GitHub kalian yang ada repositorinya tapi ya. Nah, setelah login nanti tampilannya kan seperti ini. Lalu kalian klik add new ini, kemudian project. Setelah itu kalian bisa import. Di sini ada dari Git repository. Pilih project yang sudah kalian buat tadi, repository yang mau kalian deploy. Kita pilih import ini portofolio, tadi kita beri namanya kan, kita import portofolio. Setelah itu di sini biarkan semua setelannya bawaan. Di frame of present yang biar aja order, directory biar titik garing dan build lainnya tidak usah diubah. Kita klik saja deploy. Tunggu loadingnya guys. Dan di sini sudah selesai guys. Kita klik. Nah, foto nggak nampak ya. Kenapa foto nggak nampak? Sini sudah ini guys, sudah publik. Ini kalian bisa copy URL-nya, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Cuma di sini ada masalah, foto nggak nampak. Kenapa bisa seperti itu? Kita masuk ke Git lagi. Kita lihat ada yang salah nggak, file foto sudah benar. Kita masuk ke index HTML, kita lihat pemanggilan fotonya, source
foto.jpg portfolio. Atau mungkin tidak bisa ya guys kalau mengganti dari sini ya, tapi tenang saja, kita akan pakai cara yang kedua. Kalian buka file, cari foto yang tadi guys, lokasinya. Sorry, kita cari dulu dari sini saja. Nah, ini saya memakai foto yang ini. Di sini kita langsung ubah saja namanya guys, foto. Oke, kita masuk kemari lagi. Kemudian di sini kita klik titik 3 ini, kemudian delete file, commit change, commit. Lalu kita upload lagi. Kita ubah dulu namanya ya, seperti dari filenya langsung. Mungkin ada masalah ataupun bug ketika kita ganti dari GitHub. Kita cari namanya foto tadi ya. Nah, ini guys sudah ganti namanya, kita klik. Kemudian kita commit. Coba kita cek dulu lagi foto. Nah, di sini sudah nampak guys, berarti sudah bisa harusnya ya. Kemudian kita masuk lagi ke portfolionya, kita refresh. Nah, dia sudah nampak guys, kalian bisa lihat. Maka website kita sudah jadi dan sudah bisa kita share, kita taruh di bio sosmed dan lain sebagainya. Dan selamat, kalian sudah bisa membuat website dari nol dan sampai dipublish ataupun diupload ke publik. Oke, website kita sudah jadi, kita tinggal copy saja linknya guys. Ketika kita buka dari browser lain misalnya, nah maka dia akan tampil guys portofolio kita guys. Oke, mungkin sekian saja tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang dari saya sebutkan. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman semua telah mau menonton videonya, dan jangan lupa like jika dari semua yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya. Dan jika ada yang merasa kurang ataupun ada yang ragu ingin dipertanyakan, silakan lampirkan saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Untuk itu saya sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.